Selamat pagi semuanya. Di sini kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan mengenai etika dalam sistem ekonomi. Di sini kami beranggotakan saya sendiri, Ezri Nuriana, dan rekan saya Nili Rahmawati dan Dian Imanita Fitri. Kami dari kelas manajemen 18A, mata kuliah etika bisnis. Oke, kita mulai saja slide yang pertama, mengenai etika dalam sistem ekonomi, terkait dengan keadilan ekonomi yang bertalian dengan proses produksi, distribusi, dan perdagangan. Masalah ekonomi di Indonesia ini terdapat 5. Yang pertama, kemiskinan, keterbelakangan, pengangguran, dan keterbatasan kesempatan kerja. Dan keempat, kekurangan modal. Dan yang kelima, pemerataan pendapat. Oke, selanjutnya proses globalisasi ada 3. Yang pertama, pemerasan tenaga kerja untuk menaikkan produksi atau mengganti bahan baku dengan mutu yang jelek untuk menaikkan laba. Yang kedua, distribusi barang dan jasa yang tidak merata hanya diakses oleh kelompok atau pihak tertentu. Yang ketiga, kurs ekonomi tidak dapat dibagi rata secara adil terkait dengan perdagangan ekspor dan import komoditi. Oke, slide selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Selanjutnya ialah etika dan sistem ekonomi. Etika ialah ilmu yang mempelajari perilaku atau tindakan seseorang dan kelompok atau lembaga yang dianggap baik atau tidak baik. Selanjutnya, sistem ekonomi. Sistem ekonomi ialah jaringan unsur pola pikir, konsep teori, asumsi dasar, kebijakan, infrastruktur, institusi, hukum, pemerintah, rakyat, dan lainnya ditunjukkan untuk meningkatkan produksi dan pendapatan masyarakat. Sistem ekonomi juga sering disebut sebagai seperangkat unsur yang meliputi lembaga, manusia, wilayah, dan sumber daya, terkoordinasi untuk peningkatan produksi barang dan jasa, serta pendapatan untuk menciptakan kemakmuran masyarakat. Selanjutnya, etika dan sistem ekonomi kapitalis. Sistem ekonomi kapitalis dikembangkan oleh negara-negara barat yang dipelopori oleh Amerika dan Inggris dan sekutunya pada abad ke-21. Paham kapitalis yaitu kebebasan individu untuk memiliki, mengumpulkan, dan mengusahakan kekayaan secara individu. Filosof Inggris memperkenalkan teori kebebasan liberalisme. Kekayaan terdapat 3 kodrat dasar manusia dihormati, yaitu yang pertama life, freedom, and property. Selanjutnya, dampak kapitalis ekonomi. Menurut Karl Marx dalam Capra 2000, sentralisasi modal berdampak keterasingan jaringan pasar dunia dengan berkurangnya jumlah toko pemodal yang direbut oleh monopoli, berdampak penderitaan, tekanan, perbudakan, kemerosotan, dan eksploitasi. Adapun ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, kekayaan melewati pendapatan negara berkembang. Yang kedua, kekuasaan perusahaan mampu mengendalikan kebijakan pemerintah. Yang ketiga, terjadi pemanasan global dan kerusakan lingkungan. Yang keempat, ketidakadilan distribusi kekayaan berdampak kesenjangan sosial. Yang kelima, ancaman kekerasan dan konflik antar negara. Dan yang terakhir, korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan dan lain-lain. Selanjutnya, etika dan sistem ekonomi komunis. Sistem ekonomi komunis memperoleh inspirasi dari Karl Marx yang dikembangkan oleh negara bekas negara Uni Soviet dan sekutunya. Paham komunis ialah bertujuan untuk meratakan kemakmuran masyarakat dan menghilangkan eksploitasi manusia, majikan, dan pemilik modal terhadap manusia lainnya, yaitu kaum buruh, secara keseluruhan, yang mana setiap individu dilarang menguasai modal dan alat-alat produksi yang seharusnya dikuasai masyarakat melalui negara. Di slide 9 yaitu ada kegagalan ekonomi komunis. Kegagalan sistem ekonomi komunis antara lain yaitu yang pertama, sistem yang tidak didasari hakikat manusia secara utuh, tidak mengakui Tuhan yang Maha Esa atau rohani, dan mengejar kemakmuran ekonomi dan duniawi. Yang kedua yaitu tidak mengakui alat produksi dan kekayaan individu.
dan menjadi wewenang aparat pemerintah dan pemimpin. Pemimpin partai berdampak menyeleweng mandat kekuasaan untuk memperkaya diri sendiri. Sedangkan yang ketiga, produktivitas tenaga kerja sangat rendah karena bekerja untuk negara sehingga pendapatan relatif sama. Yang terakhir yaitu pemborosan kekayaan negara. Di slide 10 yaitu ada etika dan sistem ekonomi Pancasila. Sistem ekonomi Pancasila merupakan gabungan antara sistem ekonomi komunis dan kapitalis yang diperkenalkan dan dipelopori oleh Soekarno dan Muhammad Hatta. Adapun pokok pemikiran falsafah Pancasila yaitu yang pertama tujuan. Tujuan adalah mewujudkan masyarakat adil dan sejahtera atau bisa disebut dengan S5. Yang kedua yaitu landasan operasional, yaitu kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa atau S1 dan H. Yang ketiga yaitu hak asasi manusia atau disebut dengan S2. Yang keempat yaitu persatuan dan kebersamaan rakyat dalam wilayah RI atau S3. Dan yang kelima yaitu kearifan demokrasi atau bisa disebut dengan S4. Sedangkan di slide 11 yaitu ada etika sosial dan ekonomi. Etika menanamkan sikap jujur, peduli, memahami, menghargai, mencintai, dan tolong-menolong antar sesama manusia. Etika ekonomi bisnis bertujuan meningkatkan dan menciptakan perilaku bisnis yang baik bagi pribadi maupun institusi dalam pengambilan keputusan dengan mencerminkan pesaingan sehat, jujur dan adil, serta kinerja yang kondusif. Terima kasih. Sekian dari presentasi kelompok kami. Bila ada kata salah kami mohon maaf. Sekian, terima kasih. Selamat pagi.